Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakara Aditya dari kelompok 2. Patut. Nama saya Dia Stefania Rofia dari kelompok 2. Saya Nama Muhammad saya, Agus Sabuttia dari kelompok 2. nama saya Muhammad Ferry Adiansyah dari kelompok 2. Dan kami hari ini akan mempresentasikan mengenai materi minyak bumi. Untuk beberapa pemateri yang akan kita jelaskan diantaranya adalah komposisi minyak bumi, proses terjadinya minyak bumi, pengolahan minyak bumi, dan yang terakhir adalah dampak pembakaran dari bahan bakar dari minyak bumi. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Gloria. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikolana, dan senyawa aromatis. Komponen penyusun minyak bumi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, proses terjadinya minyak bumi. Yang teori. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad trenik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad trenik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya. Jasa trenik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Yang kedua, sumber deposit. Sumber deposit minyak bumi di Indonesia umumnya berada di daerah pantai atau lepas pantai. Misalnya di pantai utara Jawa, Cepu, Wonokromo, Cirebon. Daerah Sumatera bagian utara dan timur, Aceh, Riau. Daerah Kalimantan bagian timur, Tarakan dan Balikpapan. Dan daerah kepala burung Papua. Minyak dari daerah pengeboran umumnya diangkut dan diolah di tempat-tempat penghilangan minyak atau diekspor langsung sebagai minyak mentah. Tempat penghilangan minyak di Indonesia antara lain di Pangkalan Berandan dengan kapasitas oleh 5.000 barel per hari. Pelaju dan Sungai Gerong 132.500 barel per hari. Dumai dan Sungai Pakning 170.000 barel per hari, serta Cilacap 300.000 barel per hari. Ya, 3. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara distilasi beringkat dengan pengolahan tahap kedua. Dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hal berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium. Bahkan petrokimia yang lain nafta sering disebut juga bensin barat. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel.
kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Yang kedua atau tahap 2. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi perengkahan. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerasi. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dari kontaminasi atau treating pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua. Sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH. Tanah liat atau proses hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Dan yang terakhir adalah dampak pembakaran dari bahan bakar. Yang pertama, pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel-partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Yang kedua, dampak yang dihasilkan. Gas karbon dioksida atau CO merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan gas karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berbau dan tidak berasa. Di dalam tubuh, gas CO mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen dan dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon yang jika terhirup dapat merusak alat pernapasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang serta gas oksida. Karena untuk membakar bahan bakar dalam mesin digunakan udara sebagai sumber oksigen dan udara mengandung gas nitrogen pada suhu tinggi. Di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dengan oksigen. Gas oksidan nitrogen dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi mata, sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Selain itu, gas oksida nitrogen merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.